Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini tanggal 8 Safar 1443, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, selama ini banyak yang berpikiran bahwa terkena wabah mati syahid, jadi sah-sah saja jika tidak dimandikan dan dikafani. Ini malah banyak para nakes yang berpikiran seperti itu. Ini jelas satu pemahaman yang sangat salah, batil, tidak benar. Namanya syahid itu ada dua macam, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ada syahid yang di dalam perang fisabilillah, ada juga syahid yang selain itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, asyhadatu sab'un, mati syahid itu ada 7, siwal qatli fisabilillah, selain dari yang terbunuh di medan jihad fisabilillah. Nah, para ulama sudah jelaskan yang tidak dimandikan itu adalah yang mati syahid di medan peperangan ini. Kenapa tidak dimandikan? Karena darah mereka nanti akan jadi saksi mereka pada hari kiamat bahwa mereka sudah mati syahid. Dan darah mereka akan muncul dalam bentuk darah yang sangat wangi, sangat merah darahnya tetapi sangat wangi baunya. Dan mereka tidak disolatkan, meskipun boleh juga disolatkan, tetapi tidak perlu disolatkan karena sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab mati syahidnya tadi, sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Adapun mati syahid yang selain ini semuanya tetap dihukumi seperti jenazah biasa, sehingga syahidnya hanya syahid di akhirat. Artinya di akhirat nanti dia akan dikategorikan, dikelompokkan oleh Allah dalam kelompok orang-orang mati syahid. Tapi di dunia dihukumi dengan hukum orang mati biasa, yaitu al-mat'un, yang terkena ta'un atau al-gharik, kemudian yang terbakar, yang tenggelam, mati tenggelam, sahibu dzatil jambi, ini satu penyakit, wal mabtun, mati karena sakit perut, sahibul harik, yang mati terbakar, wal yamutu tahtal hadam, yang mati karena terkena bangunan yang roboh misalnya, wal mar'atu tamutu bijam'in, wanita mati ketika nifas atau melahirkan anak. Nah, ini semuanya adalah mati-mati syahid yang tetap wajib dimandikan dan dikafani. Itu perkataan tadi sangat-sangat batil, tidak sesuai dengan penjelasan para ulama kita rahimahumullahu taala. Baik, berikutnya syarat hewan akikah itu apa saja? Apakah boleh menggunakan hewan betina untuk akikah? Hukum hewan akikah dijelaskan oleh para ulama sama dengan hewan korban Idul Adha. Jadi syaratnya sama, sehingga harus powel, kemudian tidak boleh cacat, 4 cacat yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW yang tidak sah untuk korban, itu sama juga untuk akikah tidak sah. Adapun betina sah, sebagaimana sabda Nabi SAW, la yadurrukum. Beliau bersabda tentang akikah, anil ghulami syatani, untuk bayi laki-laki 2 kambing, wa anil jariyati syatun, untuk bayi perempuan 1 kambing, la yadurrukum, tidaklah memadharati kalian, maksudnya tidak ada masalah, adzukranan kunna am inathan, apakah kambingnya jantan atau betina. Hadis ini riwayat Abu Dawud, sahih. Dan hadis ini meskipun sabda Nabi tentang akikah, berlaku juga hukumnya untuk korban Idul Adha. Jadi hukum 2 masalah ini saling berkaitan, sehingga kalau akikah boleh betina jantan, maka korban Idul Adha pun juga sama. Berikutnya, mohon maaf Ustaz, salat sunnah selepas asar itu sunnah Rasul khusus untuk beliau saja atau bukan? Bukan, karena hadis yang mengatakan bahwa Ummu Salamah tanya kepada Nabi SAW, apakah kami ini juga mengqadha'nya seperti engkau lakukan, jadi mengqadha' salat setelah asar, dilakukan setelah asar. Maka Rasulullah kemudian menjawab, tidak, itu adalah hadis yang dhaif, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bisa dicari penjelasannya tentang kedhaifannya di dalam takhrij Musnad Ahmad oleh Syekh Syu'aib Arnaud. Adapun yang sahih adalah hadis tentang bahwa hal itu bukan khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasul sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, anis salati ba'dal asri, untuk salat setelah asar, illa an tusallu wasyamsu murtafi'atun, kecuali kalau kalian salat setelah asar itu dalam kondisi wasyamsu, matahari, murtafi'atun,
sudah masih meninggi. Artinya mataharinya masih bersinar putih, belum bersinar kuning. Kalau sudah bersinar kuning, nah itulah waktu yang dilarang untuk sholat setelah asar. Ini lafalnya ya. Naha, Nabi melarang anis sholati ba'dal asar, sholat setelah asar, illa wa syamsu murtafi'ah, kecuali kalau mataharinya masih tinggi alias masih bersinar putih. Ini diberi judul oleh Imam Abu Dawud, babu man rakhasa fihi ma idza kanat asy-syamsu murtafi'ah. Ini dalil bagi pendapat yang membolehkan sholat setelah asar apabila matahari masih tinggi atau masih putih. Meskipun pendapat ini menyelisih pendapat mayoritas ulama, tapi pendapat ini sangat kuat karena hadisnya sahih. 6. Berikutnya, kita kerja menjadi tukang kayu atau tukang listrik di tempat pelacur. Apakah hukum uang bayaran kita halal? Karena uang tersebut datang kepada kita dengan cara yang halal, yaitu kita bekerja, pekerjaan kita halal, dia bayar. Baik itu dia bayar dengan uang haram atau uang halal, itu bukan urusan kita. Adapun kalau kita mengetahui bahwa itu tempat pelacur, maka kita menolak untuk bekerja di situ, nggak ada masalah. Saya tidak mau mengerjakan di tempat antum karena antum itu pelacur. Saya tidak mau digaji dari hasil melacur. Nah, boleh saja kita menolak seperti itu. Tapi hukum asalnya adalah tetap boleh kita mendapatkan hasil upah tersebut karena pekerjaan kita pekerjaan yang halal. Jadi jalurnya dari dia kepada kita halal. Adapun jalur kepada dia haram, itu tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab kita. Afwan Ustaz, apakah ada PDF kitab akidah yang simpel untuk diajarkan di masyarakat awam pelosok desa? Syekh bin Baz pernah ditanya apa kitab akidah yang paling bagus, beliau katakan Al-Quran Al-Karim. Jadi antum kumpulkan saja ayat-ayat dalam Al-Quran yang bicara tentang akidah, sampaikan, itu sangat bagus. Kalau mau yang simpel, menurut saya buku yang saya tulis itu juga simpel ya. Bisa dicari di sini di Maktabah Nur, antum tulis saja Nur book ya, Nur kemudian book. Nah, ini setelah itu antum tulis di sini. Judulnya kalau tidak salah tulisan saya itu hadhihi aqidatuna. Nah, ini ternyata banyak ya karya-karya yang tulisannya berjudul hadhihi aqidatuna. Tapi yang saya tulis mungkin judulnya bukan hadhihi aqidatuna sehingga di sini tidak muncul. Karena saya beri judul dengan dua judul, mungkin Riyadu Al-Muwahhidin. Coba saja nih. Ya, ala kulli hal nantilah kita cari, kalau sudah ketemu akan kita sampaikan buku yang saya tulis itu ya, judulnya Hadhihi Aqidatuna. Inilah akidah kami, akidah Ahlussunnati wal Jamaah, isinya hadis-hadis Rasulullah SAW. Sangat bagus untuk diajarkan kepada masyarakat, langsung kepada sumbernya yaitu Quran dan Sunnah. Karena kitab-kitab akidah yang ada sebenarnya sama saja, mengambilnya dari Quran dan Sunnah, tetapi mereka menulis berdasarkan waktu yang sesuai dengan kondisi mereka saat itu. Nah, bisa jadi kitab-kitab akidah yang ada itu untuk kita ajarkan zaman sekarang karena kondisi masyarakatnya berbeda, tidak cocok. Misalnya kita ajarkan di pelosok-pelosok bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Itu di desa nggak ada yang mengatakan Quran makhluk, nggak penting kayak begitu. Kita semuanya tahu bahwasanya Quran adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Semua orang bisa paham begitu. Baik, berikutnya. Maaf mau nanya, sah atau tidak apabila kita mandi junub pakai air di ember dengan keran yang mengalir airnya? Nggak ada masalah. Airnya mengalir atau airnya tidak mengalir, maksudnya kerannya mengalir atau tidak, sama saja, itu sah. Jadi air yang suci itu sah digunakan untuk mandi janabah, untuk bersuci. Yang penting Anda tidak masuk nyemplung ke dalam ember tadi ya, tapi menciduk kemudian mandi dari air yang kita ambil dengan gayung tersebut, bukan nyemplung ke dalam embernya. Kalau nyemplung ke dalam embernya maka dilarang oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang terkenal itu, la yaghtasil fihi wa huwa junubun. Jangan mandi pada air yang diam, yaitu yang tidak mengalir sementara dia kondisinya junub. Berikutnya tanya, Ustaz, niat wudu apakah sewaktu membasuh tangan atau sewaktu membasuh muka? Nah, ini masalah yang sangat dasar sekali ya. Dalam kitab fikih Syafi'i itu pasti sudah disebutkan.
Contohlah misalnya kitab Safinatun Najah, ini kitab yang paling terkenal di Indonesia, mazhab Syafi'i yang paling ringkas. Wan niyatu, kalau nggak salah kata kuncinya, beliau menjelaskan ya. Jadi dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah itu niat itu apa, pelaksanaannya kapan. Nah, ini beliau sudah sebutkan di sini. An-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Niat itu ingin melakukan sesuatu yang keinginan itu bersamaan dengan pelaksanaan. Wa mahalluhal qalbu, dan tempat niat ada di hati, dan ini sudah disepakati ulama. Wa talaffuz biha sunnah, melafalkan niat sunnah, ini mazhab Syafi'i. Tapi Imam Adh-Dhra'i yang termasuk ulama mazhab Syafi'i mengatakan la dalila 'ala nadbi, tidak ada dalil kesunahan tersebut. Sehingga tidak usah kita lafalkan, apalagi mayoritas ulama berpendapat tidak dilafalkan. Wa waqtuha inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Adapun waktu meniatkan wudu itu pada saat membasuh bagian pertama dari wajah kita. Jadi bukan ketika membasuh tangan ya, karena membasuh tangan itu bukan termasuk rukun-rukun wudu. Adapun rukun-rukun wudu itu ada 6, mulainya pertama kali adalah ketika membasuh wajah tersebut. Nah, rukun wudu silahkan dicari pada surah Al-Maidah, idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Baik, kemudian berikutnya, apakah ada PDF diktat tentang jenazah versi Indonesia? Nah, itu sudah saya tulis, antum bisa cari di sini tadi ya, Book Nur atau Maktabat Nur. Kemudian antum bahas itu cari, kemudian ditulis ya, diktat jenazah. Nah, di sini sudah ada diktat jenazah, ahadithul janaiz. Nah, ini penampakan covernya. Nah, ini nanti bisa di-download saja. Banyak orang yang merasa tidak bisa mendownload. Ini saya kasih tahu caranya. Nah, ini setelah antum klik akan muncul kan bukunya ini. Nah, nanti di bawah ada kata-kata tahmil. Tahmil itu artinya download. Diklik saja. Setelah tahmil ini akan keluar nih proses untuk menunggu download ya. Jadi antum sabar sambil zikir la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Nah, ini sudah muncul robitnya. Robit itu tautannya. Nah, diklik lagi aja, klik. Nah, setelah diklik robitnya ini akan muncul bukunya nanti. Nah, ini mulai download nih. Nah, silahkan diklik download. Saya nggak usah download, sudah punya nih. Nah, itu silahkan, buku-buku saya gratis semuanya di Maktabah Nur ini, ada banyak sekali nih. Penulisnya Abu Zaidanul Arabi, atau di buku-buku yang lain saya kasih nama Al-Faqirul Arabi, tapi rata-rata memang berbahasa Arab. Baik, berikutnya Ustadz, afwan, kalau membatalkan sebuah nazar untuk bermaksiat kepada Allah, apakah tetap harus ditunaikan kifarahnya? Nazar maksiat hukumnya haram, sehingga wajib kita untuk meninggalkan nazar tersebut. Tetapi setelah kita meninggalkan nazar tadi atau menyelisih nazar tadi, apakah wajib bayar kafarah atau tidak? Di sini terjadi perselisihan pendapat para ulama. Saya pilihkan pendapat yang mengatakan untuk membayar kafarah ya, dan itulah pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bisa kita cari hadisnya dalam kitab Bulughul Maram. Kata kuncinya nadhron kalau tidak salah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Ibnu Abbas secara marfu', artinya sabda Nabi SAW, man nadhara nadhran lam yusammihi, barang siapa yang menadharkan satu nazar yang dia tidak menyebutkan. Jadi misalnya, kalau saya sembuh saya akan melakukan sesuatu, enggak disebutkan apa itu, fakaffaratuhu kafaratu yamin, maka kafarahnya adalah kafarah sumpah. Wa man nadhara nadhran fi ma'siyah, barang siapa yang bernazar isinya maksiat, fakaffaratuhu kafaratu yamin, dibayar dengan kafarah sumpah. Wa man nadhara nadhran la yutiquh, siapa bernazar suatu nazar yang tidak mampu melakukannya, fakaffaratuhu kafaratu yamin, maka kafarahnya juga kafarah sumpah. Sanadnya sahih, hanya saja para hafidh, para ulama hufat rajjahu, mereka menguatkan waqfahu, bahwa hadis ini mauquf. Artinya hadis ini bukan sabda Nabi, bukan marfu', tetapi hanyalah mauquf, yaitu perkataan atau pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu.
Nah, maka ringkasnya menurut Ibnu Abbas, siapa yang nadar maksiat, dia hendaklah membayar kafarah. Kafarahnya apa? Kafarah sumpah. Kafarah sumpah itu apa? Disebutkan dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'idah ya. Fakaffaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kafarahnya sumpah adalah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang sedang-sedang yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Jadi jangan dipilih makanan yang paling rendah, misalnya karak, lauk karak, atau yang paling tinggi, misalnya antum makan daging hanya 1 tahun sekali. Ya, tapi yang sedang-sedang, yang biasanya apalah, seharian biasanya makan apa? Lauk telur, nah itu yang dikasihkan. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada mereka. Dan ini lebih mahal harganya, dan ini lebih utama karena semakin banyak yang kita keluarkan dalam rangka taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah, maka semakin tinggi nilai pahalanya. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Nah, ini juga lebih utama lagi, sayangnya tidak ada budak pada zaman sekarang ini. Nah, silahkan pilih salah satu dari dua ini, memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin. Kalau tidak mampu, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Kalau tidak mampu, baru pindah kepada kafarah terakhir, yaitu puasa 3 hari, dan ini tidak harus berturut-turut karena Allah tidak mengatakan berturut-turut. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum, itulah kafarah sumpah kalian kalau kalian bersumpah. Maka inilah pendapat yang saya pilihkan supaya kita lebih berhati-hati dan kita mengikuti pendapat fatwa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Inilah beberapa pertanyaan yang bisa dijawab, ya, benarnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.